Sudah siap? Hari datang menyapa, aroma kopi terasa. Secangkir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Wah, gimana ini kabarnya, puasanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat nih menjalani aktivitas dan juga menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Ketemu lagi bareng saya Muhammad Budi SR di Ngopi Cyber, santai berkualitas. Boleh santai, yang penting berkualitas. Nah, pemirsa, seperti biasa di Ngopi Cyber kita akan menghadirkan beragam narasumber yang akan memberikan edukasi dan juga inspirasi, serta banyak memiliki karya yang akan banyak memberikan pencerahan kepada Anda semua di rumah. Dan kali ini ya, tema kita itu adalah selalu ada harapan dalam setiap keterbatasan. Jadi keterbatasan tidak menutup diri kita untuk bisa berbuat lebih, karena setiap orang layak untuk bahagia. Nah, kali ini saya akan ditemani, sudah hadir bersama dengan kita ada Ibu Sri Dewi F. Nata Diningrat. Ini pendiri Rumah Difabel Saraswati dan juga Ketua Yayasan Khadijah Saraswati Indonesia. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi. Waduh, ini saya ini sebenarnya udah lama ketemu sama Bu Dewi ya. Sudah sering juga tayang di berbagai program. Tapi kali ini kita berbeda ya Bu ya. Oke, ini lebih ke ya lebih nyantai lah gitu ya Bu ya. Dan juga kita juga sudah kedatangan ada Umu Aina Lubis, ini sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dan saat ini sedang belajar di Fabelpreneur. Selamat pagi Kak Umu. Selamat pagi Pak Budi. Wih, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Sehat ya, waduh Iya. puasa? Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Pokoknya saya hari ini senang banget bisa ketemu Bu Dewi dan juga Kak Umu ya. Dan tentu saya ingin pertama sekali menanya ke Bu Dewi ini. Bu Dewi, ini kan sebagai pendiri Rumah Difabel Saraswati sekaligus Ketua Yayasan Khadijah Saraswati Indonesia. Mungkin kita sudah tahu nih ya kan, apa sih itu Yayasan Khadijah Saraswati Indonesia. Namun bagi pemirsa yang belum tahu nih, mungkin boleh di-sharing lagi sebenarnya bagaimana Yayasan Khadijah Saraswati Indonesia. Oke, KSI sendiri sudah ada dari 2005. 2005? Iya, udah tua ya. Tuhan saya kayaknya Bu. Tuhan saya lagi. Oh, iya. Oke, kalau KSI itu program kerjanya sebenarnya cuma sosial dan lingkungan. Oh, sosial dan lingkungan. Ya, Oke. cuma sosial dan lingkungan. Oke, berarti kalau misalnya kayak penanganan sampah juga masuk ya di lingkungan? Masuk. Oke, Jadi siap. Jadi saya kadang-kadang jadi ibu sampah. Oh, ibu sampah gitu ya. Ada ya sebutannya ibu sampah gitu ya Bu ya? Iya, kadang-kadang jadi ibu sampah, kadang-kadang jadi ibu cinta. Jadi tergantung momennya apa. Oke. Kalau di kegiatan sosial biasanya jadi ibu cinta, Ibu kalau cinta. di lingkungan biasanya ibu sampah. Oh, ibu sampah. Tapi kayaknya lebih asing dipanggil ibu cinta aja ya. Iya. Tapi cinta sampah gitu ya, cinta anak-anak, gitu ya. Cinta masyarakat gitu. Nah, berarti tahun 2005. Nah, itu programnya tadi kan ada lingkungan, kemudian juga ada sosial. Nah, di lingkungan ini ngapain aja nih tuh? Kalau di lingkungan saya cuma dua, di pengendalian sampah dan di penumbuhan pohon. Oke. Ya, jadi bukan penanaman pohon ya. Jadi penumbuhan ya? Penumbuhan. Berarti kita nggak tanam-tanam gitu ya? Tanam-tanam aja, nanti tanam 1000 pohon, habis itu bulan depan udah nggak ada pohonnya. Kalau di kami penumbuhan pohon. Penumbuhan pohon, kemudian sosial ini ngapain aja Bu? Kalau sosial itu yang pasti tadi berbagi cinta. Berbagi cinta. Dan kita fokus di masyarakat marginal. Marginal, berarti yang low Iya, middle. yes. Oke. Ya, kalau disabilitas awalnya ada di sosial, tapi Sosial. sekarang disabilitas sudah punya program kerja sendiri. Berarti sekarang tiga. Tiga. Ada ya. lingkungan, ada sosial, dan juga Disabilitas. disabilitas. Nah, ini disabilitasnya ini sejak kapan Bu? Kita sustainable-nya dari 2021. Jadi 2020 itu cuman kayak perayaan aja, seremoni aja yang Hari Disabilitas. Jadi waktu itu masih di sosial. Kemudian 2021 kita launching program difabel hebat, difabel mandiri yang sekarang menjadi eksplorasi difabel mandiri, terus sama inkubasi difabelpreneur.
Nah itu masih berjalan sampai Masih sekarang. berjalan sampai dengan saat ini. Tapi saya boleh nanya dong, Bu. Nah, awal mula kenapa difabel ini masuk dalam programnya KSI, Bu? Covid ya gara-garanya. Covid. Iya, iya. Kenapa dengan Covid? Waktu itu saya rasa bukan cuman difabel ya yang terpuruk. Semua masyarakat di dunia terpuruk, termasuk saya dan segala macam. Jadi nggak tahu ya. Ada satu acara di TV, saya lupa TV mana gitu. Terus saya berpikir ya kasihan juga ya, karena kan mungkin selama ini kan disabilitas cara paling cepat mencari duit adalah menjadi pengemis gitu loh. Nah pada saat Covid kan mungkin mereka nggak bisa ngemis, nggak bisa segala macam. Nah saya rasa ini momennya buat mereka belajar, belajar supaya nggak ngemis lagi. Nah itu terus kita ngerayain Hari Disabilitas Internasional di Desember 2020. Alhamdulillah 2021 ada salah satu BUMN yang melihat program saya, akhirnya support kita punya program untuk 2021. Ya alhamdulillah dengan anggaran CSR-nya mereka itu kita bisa bikin program selama setahun di khusus disabilitas. Khusus disabilitas dan itu tahun 2021 ya Bu ya. Oke, nah saya ke Kak Umu ini. Kak Umu udah berapa lama ini bergabung bersama dengan KSI? Saya baru ya Pak, sekitaran 6 bulan mungkin. Oke, dulu jangan panggil saya bapak dong, Kak Umu. Iya, iya. Memang saya udah pengen jadi bapak-bapak gitu. Cuman jodohnya belum ketemu. Abang lah ya. Iya, abang boleh. Jodohnya masih siapa gue atau siapa aja? Oke, jadi baru berapa bulan ini? Baru 6 bulan Baru sih. 6 bulan, oke. Iya. Nah, itu gimana awal mula Kak Umu ini bisa masuk di KSI? Oh kemarin saya setelah habis kontrak kerja di Bank Mustika, ada yang kenali saya ke Bu Dewi. Gitu. Namanya Orang tua dari Down Mama syndrome. Iskandar, Mama Iskandar Down syndrome. Oh, nah jadi pemirsa, Kak Umu ini sebelumnya bekerja sebagai apa? Call center. Call center di salah satu bank Iya. ya? Oke. Bank wah, swasta. Keren loh. Nah, jadi call center. Jadi ceritanya ini kerjanya di belakang layar, nelponin Iya. customer gitu Iya, ya. betul. Wah, keren. Nah, Kak Umu akhirnya kan tadi diperkenalkan itu kan sama Ibu Iskandar ya? Iya, mama dari orang tua Iskandar. Mama dari orang tua Iskandar. Nah, itu gimana proses penyampaiannya? Akhirnya mau begitu? Pertamanya minta loker sih, minta loker dengan mamanya Iskandar. Terus mama Iskandar bilang, mau nggak kenalan dengan Bu Dewi, Bu Dewi KSI. Umu pikir di sana bakal dapat kerjaan nih sama Bu Dewi. Ternyata Umu salah. Oh, jadi kamu dapatnya apa? Dimarah-marah. Marah-marah. Jadi? Dapatnya saya belajar dari Bu Dewi. Oke, pelajaran apa sih yang diambil dari Kak Umu? Ternyata hidup ini bukan tentang uang. Oh, menarik Yang Ayo, lanjutin lagi Kak, ini sebenarnya sini. Ini pemirsa yang di rumah juga penasaran nunggu-nunggu nih. Saya nggak lihat, takut dijawab. Ternyata hidup ini nggak cuma Iya. uang, terus? dulu saya pikir saya bekerja dapat uang, lalu bagikan orang tua. Ternyata belajar itu lebih seru daripada dapat uang. Oh, iya. Belajar itu lebih seru daripada mendapatkan uang. Karena dari belajar itu tanpa kita sadari kita juga bisa mendapatkan uang ya kan. Nah, Uang ngejar kita. uang ngejar kita, itu dia keren ya. Baik, saya ke Bu Dewi lagi. Bu Dewi tadi kan dikatakan bahwasannya memang masa Covid itu kan benar-benar terdampak banget ya. Apalagi yang stigma di masyarakat tadi yang seperti Ibu sampaikan bahwasannya mungkin kalau disabilitas itu cara cepat mendapatkan uangnya kan mengemis begitu ya. Nah, kemudian apa strategi yang Ibu buat agar bisa mengumpulkan para difabel kemudian bisa tetap bertahan hidup di Covid nih? 2021 Covid sudah mulai agak pergi ya. Nah, jadi kalau 2020 kan itu memang lebih kayak kampanye aja, campaign bahwa kami ada kami bisa. Jadi hashtag kami ada kami bisa itu dari 2020 dari awal. 2020 ya. Iya. Nah kemudian di kami ada kami bisa itu 2021 ada salah satu BUMN, nggak boleh disebutin ya. 2021
kita difasilitasi sama mereka, alhamdulillah. Terus kita bikin program yang inkubasi developerpreneur. Itu awalnya saya nggak tahu nih di Medan nyari disabilitas di mana. Oh gitu. Iya. Berarti memang idenya aja nih yang muncul gitu, tapi Iya. nyari disabilitasnya nggak tahu Nggak tahu gitu. di mana. Iya, Oke, saya oke. nggak tahu. Akhirnya cari di Google segala macam. Saya pergi ke belakang Medan Plaza segala macam. Ternyata disabilitasnya udah nggak ada waktu Covid tutup. Saya bikin di medsos mencari disabilitas yang mau apa gitu. Nah dari teman-teman itu hubungi ini. Nah ada beberapa yang kita hubungi. Tapi intinya saya menghubungi SLB. Oke. Jadi awal 2021 itu pesertanya memang 80% adalah SLB. SLB. Iya. Nah, ada kriteria tertentu nggak gitu, Bu? Misalkan yang tidak punya rumah, begitu. Enggak. Kalau buat kami adalah disabilitas itu yang benar-benar mau belajar. Untuk mandiri dan memang harus mandiri, jadi masalah rumah segala macam nanti belakangan aja, Oh, jadi belakangan cari aja. duit. Yang penting mau punya Mau niat, dulu, iya. niat untuk belajar gitu ya. Makanya saya selalu bilang bahwa disabilitas adalah masalah persepsi. Iya. Jadi kalau misalnya dia punya kemampuan apapun, harusnya dia enggak kan. Kalau difabel sama kalau difabel itu kan different ability. Benar. Difabel sudah pasti disabilitas. Kalau menurut saya nih ya gitu. Tetapi tidak semua disabilitas itu difabel. Kalau dia cuma mampunya mengemis apa segala macam, saya rasa sih kemampuannya nggak ada yang bisa diandalkan gitu. Value-nya kurang gitu Yes, ya. iya. Makanya tadi kata Umu, biarkan uang yang Mengejar mengejar kita gitu. oke. Buktinya Umu terbukti kan dia bisa. Ini juga Umu harusnya berangkat ke mana Mu? Ke Bogor ya. Bogor. Ke Bogor, dia terpilih menjadi peserta vokasi dari Kemensos. Wah keren dong, tepuk tangan nih untuk kamu. Waduh. Nah di awal berdirinya lah program untuk difabel ini, disabilitasnya ini, itu ada berapa disabilitas yang bergabung? 2021 karena saya ke SLB, jadi beda-beda SLB yang saya datangi ya. SLB pertama yang saya datangi itu Karya Murni di HM Joni. Oke. HM Joni itu tunarungu. Tunarungu. Terus saya ke SLB Binjai, ke SLB Musdalifah. Pokoknya beneran yang mencari, karena kan ini dana udah dikasih. Terus ini mau diapain kan jadi bingung. Ini harus dipertanggungjawabkan Iya ini gitu. Jadi saya nggak pernah minta uang, tapi uang Tuhan Turun. kasih ke saya Iya, gitu loh melalui salah satu BUMN itu. Terus nggak tahu nih programnya. Terus belum lagi bantuan dari Pemprov, bantuan alat, sampai dibilang sama salah satu kabitnya, Kak, di mana-mana tuh orang kalau dikasih minta alat, ini kakak udah dikasih alat kok nggak diambil-ambil gitu. Iya. Sampai diantar ke rumah saya, mereka alatnya dapatnya lumayan banyak ya, terus dapat 10 mixer, 10 juicer, mesin jahit apa segala macam. Tapi juga bingung mau diapain. Jadi kayak dipaksa aja saya ke SLB-nya. Pak kerjasama ya Pak sama kami ya Pak. Itu awalnya. Oke, nah pemirsa ini menarik banget loh ya. Jadi nanti akan kita gali lagi informasi dari Bu Dewi dan juga Kak Umu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap stay di Ngopi Cyber, santai berkualitas. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi Cyber, ngobrol santai berkualitas. Nah, pemirsa, kita masih akan melanjutkan bersama dengan Bu Dewi dan juga Kak Umu ini ya. Nah, tadi kita udah dengar bahwasannya Bu Dewi ini sibuk ya Bu ya, mencari ke SLB mana ini ya kan, demi untuk bisa membagi ya kan hasil yang sudah dikasihkan berbagai berbagai vendor yang ngasihkan untuk CSR dan sebagainya untuk dimanfaatkan begitu ya Bu ya. Nah, akhirnya berapa disabilitas yang tergabung Bu? Sekarang, kalau sekarang sih jumlahnya udah banyak banget. Kalau dulu yang pertama? 50-an kali ya. 50-an, oke. Jadi pokoknya dengan alat yang dikasih, dengan dana yang dikasih,
kita harus bikin program. Oke. Akhirnya ya itu bikin gorengan, Bikin gorengan. bikin jus, bikin itu, membatik, Membatik juga. belajar batik gitu. Pokoknya ya yang simple lah, karena harus ada pertanggungjawaban juga kan. Jadi itu juga sebenarnya buat KSI sendiri masih kayak uji coba juga. Uji coba, Uji oke. coba. Nah, alhamdulillah selesai produknya, post, dibantu sama teman-teman media juga. Nih yang hebat itu sebenarnya adalah sahabat Saraswati. Sahabat Saraswati itu yang membesarkan kami. Tanpa media kayaknya Saraswati nggak Tidak akan bisa dikenal gitu ya. Iya, nggak ada itu. Iya, Padahal memang itu. modalnya cuma kasih kopi aja. Kekuatan daripada media sosial itu sendiri. Iya ya kan? gitu. Oke. Nah 2022 ganti lagi tuh BUMN-nya. Jadi Oke. Masya Allah Setiap tahun ada gitu ya? Iya. Jadi kita nggak usah nyari. Jadi saya nggak ngalamin yang kayak masukin proposal itu enggak. Jadi sudah ada. Nah artinya kan sudah komit kalau dengan udah satu saya nggak bisa terima yang lain. Karena memang anggaran yang mereka kasih tuh cukup. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2022 sudah mulai lebih besar. Jadi udah nggak dengan SLB lagi. Walaupun masih cari-cari juga. 2022 ke setengah sampai sekarang udah kayak Umu datang. Datang. Saya udah nggak nyari-nyari lagi. Nggak nyari-nyari lagi. Agak sombong sekarang. Kalau kemarin tuh ditolak-tolak kepala sekolah loh. Ditolak-tolak, ini bener nggak sih gitu Iya. ya? Nanti kamu malah menelantarkan gitu pula ya? Saya pernah ke Tarutung, sampai sekarang masih bergabung di kita, namanya Pak Jennifer Tunadaksa juga. Pertama saya datang dia tanya, aduh saya nggak boleh sebutin itunya ya. Ibu dari pemerintah. Langsung itu yang ditanya ya? Iya, karena ternyata mereka ini sering kayak udah punya karya, kamu Mas Budi datang foto terus bilang binaan, itu terjadi. Itu terjadi. Jadi ada oknum-oknum tertentu begitu iya. ya? Jadi itulah yang salah satu faktor saya ditolak di mana-mana. Nah, saya bilang bukan. Ya udah, akhirnya ya tetap dengan uang solusinya. Saya beli dulu produknya. Saya beli produknya, saya ajak ke Medan, diinepin di hotel gitu. Terus kita punya program-program ini. Terus waktu itu kan gubernurnya masih yang lama ya, dengan Pak Edi. Pak Edi. Nah, alhamdulillah Pak Edi sama Ibu Nawal tuh luar biasa apresiasi. Kalau sekarang kan saya belum kenalnya baru beberapa hari kerja ya. Nah, jadi apresiasi ke disabilitasnya tuh luar biasa. Saya tidak pernah mengajukan kerjasama dengan Pemprovsu. Saya jadi datang ke Bunda Nawal itu cuman bilang, Bunda, saya punya program ini, tidak bicara anggaran karena saya ada anggarannya, sudah dapat. Terus Bunda bilang sama saya, oh boleh Dewi, silahkan pakai Rijal Nurdin. Jadi di Rijal Nurdin itu semua difasilitasi sama Pemprovsu. Kita bikin acara yang luar biasa dan viral juga pada saat itu, dari teman-teman media juga bantu. Alhamdulillah launchingnya luar biasa. Produk-produknya sudah jadi dijual walaupun cuman keripik, cuman apa, tapi ada gitu. Itu dan itu real begitu ya. ya. Dan kita kemarin waktu 2022 pakai seragam batik karya YPAC. Iya. Jadi yang kita pakai adalah produk-produknya itu. Nah, dari sana sampai sekarang alhamdulillah ada aja orang tua atau keluarga yang ngantar ke saya. KSI ya gitu. Nah, saya ke Kak Umu lagi. Kak Umu, nah pelajaran apa sih yang didapat pertama kali masuk ke KSI? Pelajarannya percaya diri sih. Percaya diri, wis. Diajarin gimana? Nggak boleh apa ya? Sebenarnya nggak boleh minder yang gitu iya ya? nggak boleh minder. Terus kalau sama orang nggak boleh yang menye-menye gitu. Gitu. Nggak boleh menye-menye. Terus apa lagi? Nggak boleh yang, karena saya disabilitas kan, minta uang dong. Saya mau makan gitu. Nggak boleh itu sama nggak ibu. boleh. Nah, Iya. berarti kita harus berusaha sendiri. Nah, oke. Nah, tadi kan berarti yang pertama kali ditanamkan itu adalah mental dulu ya, kesehatan mentalnya. Bagaimana kita harus punya karya, harus bisa berbuat agar kita itu tadi uang yang mengejar kita gitu. Nah, itu gimana perasaan dari Kak Umu sendiri? Karena kan selama ini kan bekerja gitu ya, tiba-tiba kok datang ke KSI disuruh belajar nih gitu ya. Sebenarnya kita kebutuhan tetap ada setiap bulan gitu. Itu benar. gimana? Ya uang itu realistis ya kan. Tapi namanya belajar nggak mengenal usia. Saya tetap mau belajar. Oh, tetap mau belajar. Oke. Nah, kemudian gimana
Kak Umu ini bergabung dengan teman-teman yang udah ada. Pasti kan di KSI kan udah banyak nih teman-temannya. Itu gimana respon teman-temannya ketika Kak Umu datang? Responnya menerima saya sih, nggak yang ini siapa nih orang baru, kita nggak kenal, nggak usah dikawani. Nggak ada kayak gitu ya? Nggak. Malah mereka mengajak saya ikut bermain atau pergi kemana, ngajak saya ngobrol gitu. Oke, nah waduh. Dan ini kan kalau di CV ini kan lagi belajar difabel trainer nih gitu. Kalau trainer kan pasti keterkaitan dengan produk. Nih Kak Umu ini produknya apa sih? Baru terjun langsung di PRSU sekarang. Baru? Iya. Di PRSU, berarti Ramadan Fair ikut? Iya. Wih, apa nih Ramadan produknya? Berkah Selama namanya. sebulan. Oh, Ramadan Berkah ya, Iya, benar? Ramadan Berkah. Oke, nah. Saya menjual aneka teh. Aneka teh? Karena cuman itu yang simple yang saya bisa gitu. Dan kayaknya proyeksi keuntungannya gede gitu ya, karena yang dijual cuma air gitu ya. Air sama teh. Iya, air sama rasa-rasanya gitu. Pemula friendly soalnya. Oh iya. Tapi keren loh, jadi rasanya ada apa aja? Ada rasa teh mangga atau teh strawberry, teh blueberry, Aduh, lemon jangan tea. diterusin, jadi saya bawaannya Haus ya. Berarti Puasa. puasa gitu. wajib buka puasa di warung difabel. Wih, sekarang wajib Ditunggu kita ya. cobain ya. Nanti kita Ditunggu ya, sama Bang Budi teman-teman ya. ngopi. Oke, nah. Jadi banyak varian-varian Iya, teh yang iya. dijual di sana. Nah, pada saat mempromosikan begitu kan produknya itu hasil dari punya kakak gitu kan. Itu gimana respon pengunjung yang datang gitu? Ya kaget sih karena kan anak sekecil ini jualan loh. Oh, masih ada yang bilang gitu ya? Ya enggak gitu sih. Sesama teman yang kenal aja gitu. Oke gitu. Kalau pengunjung biasa sih enggak, cuman agak kaget aja ya mungkin. Yang jualan ini nih. Oh gitu. Umu kesulitan itu narik kapsiler. Oh, Jadi yang dibantu pressnya gitu sama ya? kawan-kawannya. Oh, iya, iya. Tangannya Gede nggak nyampe. kapsilernya daripada sayanya. Tinggi kapsiler sama Umu lebih tinggi kapsiler. Oke. Nggak naik kursi kan? Memang mejanya saya buat yang pendek ya. Oke, berarti tetap dibantu sama teman-teman Iya. juga. Ini menarik. Jadi nanti buat pemirsa yang ada di rumah yang penasaran ya sama teh buatan dari Kak Umu, nanti bisa datang nih ke Ramadan Berkah ya di PRSU ya. Nanti kita cobain bareng-bareng. Nah, oke, saya balik lagi nih ke Bu Dewi. Bu Dewi, ini kan saya dengar kan ada yang disebut dengan ini ya difabel mandiri, kemudian ada inkubasi difabel trainer. Nah, itu bagaimana prosesnya? Ibu akhirnya bisa membuat itu? Prosesnya semuanya mengalir aja ya. Jadi yang tadi dari wangsit, mimpi, primbon kan, kan orang Jawa. Jadi sekarang dia kalau sudah percaya diri, harusnya mereka sudah tahu things to do-nya apa, mereka mau ngapain Mau gitu. ngapain. Karena saya tidak pernah memaksa sahabat difabel ini untuk jadi apa. Jadi saya nanya dulu nih, kamu mau jadi apa? Nah, Umu juga baru masuk kuliah. Jadi kami KSI mencoba memfasilitasi apa yang bisa kami berikan. Jadi kayak kuliah Umu beasiswa, jadi kita nyari kampus-kampus yang mitranya KSI, ada program disabilitas kuliah kita masukin kuliah, ada kayak kita yang ada teman tuli Jaka, kita suruh dia, kamu jadi barista enggak, saya nggak suka, Oh, gitu. saya sukanya ketemu sama banyak orang, ya udah akhirnya dia jadi PR, jadi tuli juga diajarin, ada kelas public speaking di kita. Berarti benar-benar disesuaikan dengan keinginan Iya, dan disabilitasnya ya. Nah, pemirsa, kita udah punya nih cuplikan ya bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di KSI ini ya. Baik itu kegiatan Bu Dewi maupun kegiatan dari Kak Umu ya. Berikut kita saksikan, ini dia cuplikannya. Oke, wah, ini di mana? Tempatnya berarti memang punya sendiri, KSI sendiri. Kalau ini tempatnya yang punya tempatnya dinas sosial kerjasama dengan kita. berdaya. Ini udah nggak ada lagi tapi. Kafe ini diberi nama Pelataran Ini Difabel. kegiatannya ngapain, Bu? Berlokasi di Jalan Karya. Sama mereka jualan, ikut program, terus nah ini barista kita ini tunadaksa. Oh, ini tunadaksa juga. Tunadaksa. Oke. Pas pandemi itu pas kita baru mulai. Jadi ini buat
kopi gitu lah buat ya. kopi. Jadi kita jadi kerjasama dengan salah satu yang khusus untuk sertifikasi Jadi kopi. wadah Terus kita belajar masukin mereka dan sekolah membangun kopi. kepercayaan. Oh ini jahit Kak? Ya ini tunadaksa. Tunadaksa juga. Nah, ini ngapain ini Bu? Ini kita ini bersihkan sungai. Oh ada juga? Oh, ini Ada yang lingkungan ya berarti? lingkungan. Oke, Tapi ini tunadaksa. Tapi Ini tunarungu ini. kegiatan Down lingkungan syndrome. yang dilaksanakan para Oh, disabilitas? iya. Oke. Ini difabel peduli lingkungan. Teman-teman istimewa. Ya. Oke. Wah ini dia ada Kak Umu. Ini apa Kak Umu yang dipegang? Bikin dessert box. Dessert box. Itu dijual juga? Nah ini yang program eksplorasi difabel mandiri. Kita sekarang ada Leader for Myself. Kemarin di Samosir launchingnya. Oh iya. Ini Wah, bersama ini Pak Naslindo, kepala dinas. Dinas Koperasi. Koperasi ya? Ya, Oke. ini dengan kejar mimpi. Wah pokoknya banyak ya. Wah ini juga beragam ini ya Bu ya? Iya. Nah ini Ini kemarin nih baru. Ini di warung difabel. ada sendiri warung yang namanya warung difabel? Iya, jadi kita difasilitasi sama dinas koperasi. Jadi yang tempat Umu jualan ini itu memang kayak kafe outdoor. Nah, buka puasa di tempat kami 35.000 sudah takjil, sudah jadi termurah di Kota Medan kayaknya. Wah patut dicobain nih. Wajib datang. 35.000 ya? Iya, udah dapat takjil. Makanannya prasmanan. Makanannya prasmanan? Iya, semua disabilitas yang siap. Disabilitas yang siapin. Iya. Wah seru nih kalau kayak gini ya. Oke, nah tepuk tangan dong, keren tuh. Nah gimana pemirsa, mau buka puasa bareng nggak? Nanti kita buka puasa bareng ya. Oke, nah murah loh itu Bu, 35.000. Iya, makanya dibilang prasmanan lagi. Nah gitu. Nah tapi Bu sampai dengan saat ini jenis disabilitas atau difabel yang tergabung ada berapa jenis? Tunarungu, tunadaksa, grahita itu termasuk Down syndrome, sama tunanetra. Baru itu aja. Baru itu aja ya. Ada autism lah beberapa orang. Oke, nah yang penting mampu untuk melaksanakan sesuai ya kan, nah dan dapat memahami instruksi kita begitu ya. Iya, tapi kalau Down syndrome sama pendamping sih. Sama pendamping, oh ada juga. Kak Umu gimana kegiatan-kegiatan Ramadan berkahnya? Ramadan Gimana ini kan produknya perdana ini gitu ya. Itu gimana? Ceritain dong suasananya di sana seperti apa? Kak Umu nih buat teh aja atau ikut bantu-bantu yang lain juga? Teh sama bantu masak ya. sama bantu masak di rumah. Ah di rumah, masak apa aja? Masak menu yang kami jual setiap harinya itu berbeda-beda. Oh gitu. Iya. Oh jadi setiap hari itu nggak sama gitu Enggak. ya? Oke. Nah, pokoknya patut kita coba ya pemirsa ya nanti. Nah, kita masih akan mengulas lagi informasi lebih dalam, lebih detail ya dari KSI tentunya dari Bu Dewi dan juga Kak Umu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap stay di Ngopi Cyber, ngobrol santai berkualitas. Wah, balik lagi bersama dengan kita pemirsa di Ngopi Cyber Santai Berkualitas. Kita masih bersama dengan Bu Dewi dan juga Kak Umu ya. Wah, tadi kalau kita sudah saksikan bagaimana cuplikan video ya terkait dengan kegiatan-kegiatan KSI bersama dengan Bu Dewi dan juga Kak Umu, kita jadi tahu nih ternyata banyak banget loh kegiatan-kegiatan dan didatangkan mentornya itu langsung. Nah, juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Nah, saya ke Bu Dewi lagi. Bu Dewi, mereka ini kan dilatih begitu. Nah, itu coachnya itu dari mana? Apakah kita yang mencari sendiri atau ada memang disupport dari dinas dan sebagainya? Sampai saat ini belum ada yang dari dinas. Oke. 80% masih saya coachnya. Sisanya adalah sesuai dengan tema. Kayak waktu kami punya program, nggak boleh sebutin juga brandnya ya, ada ya. Salah satu produk gitu ya? Siap kerja, disponsori oleh mereka. Jadi ada kayak fotografi, digital marketing, itu semua pengajarnya adalah yang bersertifikasi. Yang bersertifikasi. Iya, jadi tergantung. Tapi memang 80% itu saya. Ya ampun, Bu, ini kuat banget gitu. 80% ngajarin anak-anak ini untuk bisa punya soft skill ya Bu ya? Iya, kita saya sebutnya. di
soft skill. Ya. Oke, jadi kayak masak ibu juga yang ngajarin gitu ya? Kalau masak alhamdulillah kan punya mitra hotel-hotel. Oh gitu, jadi tetap? Ya, Arya Duta pernah, chefnya pernah ngajarin bikin dimsum. Kemarin dari Grand Ina bikin menu rumahan buka puasa, gado-gado, kari ayam sama file. Jadi alhamdulillah gitu. Berarti mereka support ya? Support ya. Waduh, nih keren. Nah, kalau untuk Kak Umu nih, ini saya dengar banyak banget loh sertifikasi yang didapatkan. Nah, boleh dong diceritain ke pemirsa juga. Ya, saya di tahun 2020 itu ada yang share link sama saya di Facebook kalau nggak salah ya, dari Kominfo. Pelatihan untuk Excel. Saya ikut, saya coba. Saya mempunyai basic Microsoft Excel. Salah satu Microsoft Salah Access satu ya. Microsoft Excel. Saya coba, saya ikuti pelatihan itu, ternyata saya menang di tingkat provinsi. Oh iya, untuk ini ya Microsoft Excel-nya? Iya, Microsoft Excel, tapi tingkat yang basic. Oke, nah terus? Ke tingkat nasionalnya saya kalah, bedanya sedikit aja sih, sedikit aja dengan yang lain. Berarti jatuh di runner up-nya, Iya. runner up 1. Iya. Oke, di tingkat pengoperasian Microsoft Office dengan ini ya Excel gitu ya. Excel. Lebih spesifiknya di Excel gitu nih. Terus apa lagi? Kalau untuk yang lain, Yang mungkin tingkatnya tingkat provinsi atau tingkat daerah begitu? Ada sertifikasi apa lagi? Kayak yang buat-buat teh itu juga ada nggak? itu nggak ada. Oh, Itu itu. belajar dengan Ibu Dewi baru aja. Langsung dari Ibu Dewi, berarti sertifikatnya dari Ibu Dewi. Iya. Nah, itu memang dari awal Kak Umu ini suka pengoperasian Microsoft Excel atau karena tuntutan pekerjaan nih kemarin Oh, sebagai pegawai bank? Itu sebelum bekerja saya. Oh, itu sebelum bekerja? Iya. Oke. Karena saya sekolah di bagian TKJ ya, Teknik Komputer Jaringan. Jadi SMK punya berarti ya? jadi punya basic Excel. Terus saya mencoba perdalam, ternyata bisa otodidak. Oke. Waduh, ini keren banget ya. Soft skill yang dimiliki, diperdalam, akhirnya itu bisa mengantarkan sampai ke nasional ya. Belum, ke nasionalnya belum. Tapi runner ya? Runner up. Masih provinsi. Oh, masih pro. Berarti kemarin yang untuk nasionalnya yang Kalah. beda tipis Iya, ya? beda tipis Oke. aja. Beti. Nggak apa-apa, mungkin nanti ada next lagi Iya. gitu ya. Oke, Bu Dewi. Capek nggak sih dengan rutinitas ibu pasti akan di rumah, kemudian harus mengajarin teman-teman disabilitas gitu? Kalau ditanya capek, bohong kalau saya bilang saya nggak capek, pastilah capek. Pasti nggak capek. Capek. Gimana bagi waktunya? Tapi masya Allahnya saya terkenal apa? Galak ya. Galak. Galak ya? Bu Dewi itu kata Natuli beneran yang galak. Ini gini loh, biasa kan kalau kita nge-spill orang itu di belakang ya. Ini langsung di-spill di depan Bu Dewi langsung. Galak. Iya, jadi saya galak tapi mereka sayang dan cinta sama saya. Menerima. Karena sudah tahu karakter Bu Dewi emang seperti ini gitu. Iya. Oke. Karena galak itu kan bukan berarti kita benci gitu ya. Justru galak itu karena kita sayang, pengen kamu itu bisa gitu ya. Oke, jadi galak yang dimaksud sama anak-anak adalah kalau mereka bilang nggak bisa, nggak tahu, saya bilang marah gitu ya. Marah. Kamu harus bisa, coba kayak gitu. Iya, iya. Oh, iya. Kamu boleh bilang kalau kamu nggak coba. Bu, ini di mana? Pakai mata ya. Oh iya, langsung kayak gitu ya. Pokoknya udah jadi orang Medan sekarang. Padahal aslinya mana Bu? Saya dari Jakarta. Saya dari Jakarta ibunya. Oke. Nah, walaupun galak tapi ini ya baik dan memang mau nggak mau memang harus diikutin kan? Iya. Karena apa yang disampaikan oleh Bu Dewi kan itu ilmu semua gitu. Nah, mungkin boleh di-sharingkan ke kita, ada nggak punya pengalaman dimarahin Bu Dewi gitu? Oh, dimarahin Bu Dewi sering ya. Karena apa biasanya gitu? Karena kesalahan saya sendiri sih, kayak saya lalai. Naruh ini di mana, nanti saya lupa sendiri. Oh gitu. Nah. Tadi kamu taruh di mana? Ingat-ingat coba. Padahal Ibu Dewi sudah tahu nih tempatnya. Jadi mereka ini saya tidak bedakan apa yang saya ajarkan ke non difabel, saya ajarkan juga ke mereka. Jadi mereka itu yang paling penting adalah time management. Time management setelah tadi personality development tadi, jadi time managementnya harus benar, checklist. Oke, pakai form checklist ya. Iya, nah
Umum itu paling susah di time management dan di checklist gitu. Secara buat saya kalau kamu mau jadi entrepreneur, saya bilang sama mereka kalau kamu tidak bisa in time, minimal kamu on time. Nah karena buat saya bisa ada di titik ini juga pengalaman saya adalah di in time dan on time tadi sama di checklist gitu. Jadi Luar biasa. nggak ada bedanya saya ngajarkan mereka. Iya. Oke, nah saya sepakat sih yang disampaikan oleh Ibu Dewi, ya kita itu semuanya sama begitu. Sama, ya. iya. Cuman kesempatan yang membedakan kita. Kesempatan sama difference ability-nya Iya, aja yang benar. beda ya. Waduh, Bu Dewi, gimana pada saat mentransfer ilmunya? Pernah nggak sih kayak ngerasa kok sulit banget kayak gitu? Karena kan setiap anak daya tangkapnya kan beda-beda kayak gitu ya. Paling sulit sama tunarungu sih. Iya. Karena bahasa juga. Bahasa. Jadi saya juga setiap hari belajar bahasa isyarat. Jadi secara tidak langsung Ibu sudah menguasai berbagai isyarat-isyarat dari mereka begitu. Kalau kayak Umu, tunadaksa paling gampang. Tunanetra juga sebenarnya gampang karena mereka kan cuma tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Mendengar. Nah di tunarungu ini persepsinya suka beda-beda. Yang kita maksudnya apa nanti yang mereka dengan saya yang punya keterbatasan bahasa isyarat. Tapi alhamdulillah saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling dicintai di bulan Desember. Kenapa gitu, Bu? Saya ulang tahun di Desember, 1 bulan mereka rayain. Iya, iya. Jadi selama 1 bulan itu dari tanggal 1 sampai 31 itu semua perayaan. Mulai tanggal 5. Oh, dari tanggal 5. Tanggal 5 sampai tahun baru ya. Itu perayaan hari ulang Iya, tahun jadi itu kan terus. setiap minggu ada kelas. Jadi setiap minggu tuh yang bawa kue ulang tahun beda-beda. Kita kok nggak diajak sih Kak Umu? Belum Saya kenal waktu itu. diajak. Bang Budi nggak diajak karena kita belum kenal. Oh iya, iya, iya. Tapi nanti kalau Desember tahun ini diajak dong. Gitu. Boleh. Kita ngerayain bareng-bareng ulang tahunnya. Kalau diajak bawa Ibu. kue ya. Kalau nggak bawa kue nggak mau diajak. Sekarang ini wajib dulu ke warung difabel. Iya, main dulu ke warung difabel. Oh iya, insya Allah ya. Nanti ada kesempatan kita main ke sana. Boleh. Ya, waduh. Nah, saya ke Kak Umu lagi. Nah, gimana keseharian? Kalau Kak Umu tinggalnya di mana? Saya tinggal di Tanjung Morawa. Tanjung Merawah. Jadi setiap hari itu proses ininya keberangkatannya itu gimana? Diantar atau naik angkutan umum atau gimana? Ke rumah Bu Dewi. Iya, ke rumah Bu Dewi ataupun ke stand Ramadan Berkah gitu. Kalau untuk ke stand PRSU, saya kan tinggal di rumah Bu Dewi nih selama saya jualan. Kalau dari rumah mau main ke rumah Bu Dewi, saya punya adik yang kerja di Kota Medan juga, jadi berangkat sama dia dari rumah. Dari kantor dia naik Grab, karena dari kantor dia ke rumah Bu Dewi agak lumayan jauh, dia takut terlambat kerja. Oh iya, berarti tetap dari rumah keluarnya sama adik. Iya, gitu ya? sama adik. Oke. Nah, Adiknya juga tunadaksa. Kebetulan adik saya adik juga tunadaksa. tunadaksa, Iya. Tapi bisa mengendarai. Roda 3. Roda 3. Iya. Oh iya 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 iya. Iya. Nah, boleh dong di-share ke kita Kak Umu dulu waktu pas bekerja begitu ya, karena ada nggak sih hal-hal yang menyakitkan gitu? Nah, Oh ada, tentunya ada itu ya. gimana Kak Umu menanggapinya gitu? Saya orangnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Yang penting saya tahu nih orang ini kayak gini. Ya udah, nggak terlalu bergaul sama yang dia. Cukup tahu sifatnya. Saya pendam sendiri. Habis itu nggak bergaul sama dia lagi gitu. Oh gitu. Nah pokoknya tidak membalas. Iya, gitu nggak ya. membalas. Terserah mereka mau Iya. bilang apa ke kita, Iya. tapi kita tetap berbuat baik Iya. gitu ya. Tidak menghiraukan. Karena kalau- Seakan-akan nggak tahu aja sifatnya. Oke, Ha-ha. iya, iya. Karena jangan jadikan omongan orang itu sebagai kendala buat kita maju ke Iya. depan kan begitu. Nah, Bu Dewi, kesulitan apa yang paling berat? Kalau saya lagi capek, kalau lagi capek ada titik jenuh sih. Titik jenuh. Titik jenuh. Oh, untungnya kan saya bukan hanya disabilitas ya. Jadi kalau lagi capek dengan mereka, saya coba ke program yang lain sih. Ke program yang lain gitu. Nah, gimana bagi waktunya? Kebetulan rumah adalah kantor, adalah tempat anak-anak tinggal juga, jadi nggak ada masalah sih, nggak perlu biaya transportasi, cuman keluar dari kamar ke ruang tamu udah selesai gitu loh. Oke, nah jadi memang kantor sekaligus tempat tinggal, Iya. tempat ngumpulnya anak-anak Iya. semua kayak gitu. Nah, tapi saya pernah dengar katanya kalau kita lagi lelah, tapi kita ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi itu bisa Iya. hilang lelah. Jadi passionnya aja sih sebenarnya, love ya, Iya. with love so much aja. Di KSI itu tagline-nya
melingkar menjalin cinta. Melingkar menjalin Menjalin cinta. cinta. Ini banyak loh, ada sapaan juga ya tadi. Kayak mereka bisa dijawab, kami ada, Kami kami bisa. bisa. Waduh, ini melingkar lagi ya. Kalau melingkar kan payungnya, melingkar menjalin cinta. Jadi semua pekerjaannya KSI itu emang kami lakukan dengan cinta. Oke, nah seru sih ini. Saya tuh seneng banget dengan yayasan-yayasan yang seperti ini, banyak menggandeng anak-anak, apalagi yang disabilitas begini kan Bu. Nah, kita pengen tahu kira-kira selain di dalam kantor atau di dalam ruangan begitu, nah kalau di luar kemana biasanya? Ada nggak kayak jalan-jalan tapi sambil belajar juga kayak gitu? Nah, Sering ya. Sering nah Pak. itu kemana aja biasanya? Kemarin kita hampir 100 anak di Samosir. Oh, Ya, Samosir itu leader for myself. itu Jadi, ngapain Bu? belajar eksplorasi personality development di sana. Kemudian pernah juga mancing bareng kita. Oh, mancing bareng, Iya. dipancing habis itu Kita langsung belajar dulu, walaupun nggak konsentrasi, Bu mau mancing, tapi ininya belajar dulu. Belajar dulu, oke. Karena memang kalau dengan sahabat difabel ini harus lihat moodnya. Oh gitu. Kalau misalnya moodnya udah turun ya harus di Naikkan kembali gitu. Nah, karena kalau misalkan dia nggak mau, ya nggak mau tetap nggak gitu. mau. Harus kita yang pandai-pandai mengambil hatinya Lagi gitu. kan ya, Bu, kalau yang tunarungu ya, kita capek marah-marah mereka juga nggak dengar kan. Iya benar sih. Siapa ibu ngapain? Oke, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Cyber, ngobrol asik berkualitas. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi, ngobrol santai penuh berkualitas. Nah, pemirsa, kita masih akan melanjutkan bersama dengan Bu Dewi dan juga Kak Ungu. Nih, Kak Ungu, masih semangat dong, ya kan? Semangat Nah, dong. soalnya banyak banget nih teman-teman yang ada di rumah menyaksikan, begitu ya kan? Nah, kira-kira Kak Ungu ini pengennya mau ngapain lagi? Saya kalau bisa berkarir lagi ya berkarir lagi, tapi dengan status saya yang mahasiswa. Jadi bekerja sambil kuliah. Kalau bisa begitu. Karena kalau saya jualan, saya masih belum pede nih jualan. Gitu. Nah, tapi tetap tidak meninggalkan jualannya ya. Iya. Oke. Jadi tetap ingin kuliah lagi. Kuliah, gitu. kuliah sambil bekerja. Sambil bekerja. Iya. Waduh, kita doain ya, mudah-mudahan setelah ini. Tapi belum daftarin ya? Udah. Udah daftar. Lagi Berarti- berjalan. Lagi semester berapa ini? Semester 1 Mas. Oh, masih semester 1. Oke, mudah-mudahan nanti dipermudah ya proses kuliahnya. Iya. Mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan juga tetap memiliki produk yang bisa dijual. Jual. Ya. Oke, Bu Dewi. Apa goals dari KSI lagi yang ingin dicapai? Untuk disabilitas, Ya. saya pengen disabilitas ini mandiri aja. Mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, dan percaya diri bahwa mereka bisa. Oke, nah kira-kira dari segi coach sendiri apakah ada berniat untuk menambah kembali biar ibu nggak sendirian gitu? Ada, tapi balik ke anggaran ya. Oh, Saya gitu. kenapa saya sendiri? Ya karena memang kan semuanya kita dana mandiri. Kalau saya pakai coach, pertanyaannya coachnya mau nggak dibayar dengan cinta? Oh iya, itu sih. Iya, Bener. non budgeter soalnya. Ada program-program tambahan lagi? Sementara memang masih 2 dulu gitu loh. Kalau program tambahan sih, sekarang kita sedang mempersiapkan galeri Galeri. untuk produk-produk Trainer dari disabilitas, teman-teman difabel disabilitas. trainer ya. Oke, nah saat ini produk-produk yang dimiliki oleh Difabel Trainer ada apa aja? Selain kuliner ada non food juga sih. Non food apa aja itu? Non food ada tuli, ada yang ngerjain sendal, Oh, sendal. ya ada Oke, batik, ada ada sapu lidi, keranjang, terus alat pel, itu macam-macam sih. Oke, dan rencananya galeri ini akan dibuka kapan? Sekarang lagi itu gathering fundraising. Balik lagi ya Bu yang situ ya. Targetnya tahun ini pertengahan sudah buka. Harus launching. Dan itu rencananya akan di launching di mana? Di rumah atau ada tempat lain? Tetap di rumah ya. Tetap di rumah. Jadi mungkin bagi customer yang datang selain melihat produk mereka juga bisa melihat keseharian mereka gitu Ya, ya. kalau sekarang kami event to event aja.
Untuk perkembangan anak-anak sekarang yang saat ini mungkin punya kegiatan di Ramadan Berkah, itu gimana? Dari segi penjualan begitu, nah grafiknya naik atau seperti apa? Nah ini nih, kalau semua tergantung dari pihak penyelenggara ya. Kalau promosinya hebat ya harusnya Banyak untung buat kami orang gitu yang loh. datang, Jadi gitu. buat penyelenggara, ayo bikin promosi sebesar-besarnya biar anak-anak saya juga tambah semangat karena cuannya banyak kan. Oke, tapi saat ini masih stabil atau gimana? Sabtu Minggu luar biasa. Sabtu Minggu Luar biasa. Walau ya begitulah namanya Namanya jualan. dunia pengusaha begitu ya, ada yang di atas ya. Kemarin ada di cuma bawah. laku 1 ya. Iya. Oke, nah baik. Kak Umu mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat di rumah, begitu khususnya teman-teman difabel untuk mengajak bagaimana harus survive menjalani hidup. Silakan. Oke. Untuk semua teman-teman difabel ya terusus. Ayo kita bisa belajar, jangan dengan keterbatasan kita jadi minder. Kita bisa, kalau aku bisa, kamu juga harus bisa. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Umu. Kalau kita bisa, kamu juga harus bisa, Iya. gitu ya. Oke, ini mantap nih tagline-nya ya. Oke, buat Bu Dewi, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu untuk seluruh masyarakat yang ada di rumah, begitu, dan juga mungkin bagi para investor mungkin yang ingin mensupport kayak gitu kan, atau bagi pemerintah, dinas terkait yang ingin membantu, dan juga pada masyarakat umum atau teman-teman difabel yang di rumah yang ingin join, begitu Bu, silakan Bu. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Saraswati yang sampai saat ini selalu support kami. Untuk yang sahabat difabel, sama seperti tadi kata Umu, bahwa kalian pasti bisa asal kalian mau. Mandiri adalah puncak dari kalian tidak tergantung dengan orang lain. Kalau buat teman-teman lain yang mau datang ke tempat saya, Rumah Difabel, ayo silahkan, kapan saja bisa datang. Bisa follow Instagramnya Rumah Difabel Saraswati, nanti di situ biasanya nanti kita kasih komen. Kemudian untuk para donatur, kalau mau berdonasi juga kami mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Intinya mereka ada, mereka bisa, ayo kita yang non disabilitas beri kesempatan yang besar pada mereka, karena mereka ada, mereka bisa. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Bu Dewi. Baik, Bu Dewi, sekali lagi mungkin untuk anak-anak difabel masih menerima kan di rumah? Masih. Masih menerima. Tidak ada indikator-indikator tertentu siapapun boleh masuk? Iya. Kalau yang berkebutuhan khusus, saya lihat dulu, karena di sini kan di tempat saya tinggalnya tuh bareng-bareng. Jadi kayak misalnya autism, grahita yang belum mampu bersosialisasi dengan yang lain-lain, saya takut anak-anak yang lain akan terganggu. Gitu loh. Oke, baik. Nah, itu tadi udah disampaikan sama Bu Dewi. Jadi sekali lagi pemirsa, mudah-mudahan tayangan ini memberikan banyak inspirasi buat Anda di rumah. Dan satu kata yang mungkin menjadi penyimpul kita di hari ini adalah bahwasannya kita layak bahagia. Kata bahagia itu tadi ya, yang benar-benar harus dimiliki setiap orang. Jadi apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dan dimanapun kita berada, kita layak untuk bahagia. Terima kasih pemirsa, sekali lagi terima kasih buat Bu Dewi sudah mampir di Ngopi, dan juga Kak Umu ya. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat seluruh pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan terus Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hari datang menyapa, aroma kopi terasa. Secangkir hangat di tangan, cerita mulai mengalir. Duduk bersama kawan di meja penuh harapan, ide besar tumbuh dari